Selamat datang di program Projo Ganjar Talk, program yang membahas tentang isu-isu politik dan kiprah Mas Ganjar dalam kontestasi politik 2024. Di studio kami di program Ganjar Talk telah hadir seorang relawan Jokowi, dulu dikenal sebagai pengikut garis keras, pendukung garis kerasnya Pak Jokowi atau teharnya Pak Jokowi, yang bahkan dulu pernah katanya sempat mendapatkan intimidasi dari lawan politik Pak Jokowi yang pada saat itu adalah sekarang ini menjadi paslon 02. Dulu sempat menjadi lawan politik Pak Jokowi pada Pilpres 2024. Tapi justru sekarang ini ironinya, yang dulu menjadi musuh Pak Jokowi sekarang didukung habis-habisan oleh Pak Jokowi. Kita akan mencoba mengungkap bagaimana perasaan seorang teharnya Pak Jokowi dengan situasi sekarang ini, di mana ternyata dalam tanda kutip Pak Jokowinya sudah berubah. Benar nggak? Udah berubah, Mas? Iya. Ya. Bukan hanya berubah ya, tapi benar-benar bertolak belakang gitu dengan Kalau mau beli itu udah putar balik gitu ya. dengan yang kita kenal gitu loh ya. Tapi memang ini semakin jelas bahwa Jokowi ingin terus berkuasa ya melalui anak kandungnya gitu loh. Jadi tidak ada sesuatu hal yang dia bisa menjadi contoh di akhir masa jabatannya gitu. Justru dia mempertontonkan hal-hal yang buruk yang bisa merusak demokrasi. Seharusnya Pak Jokowi kan tahu diri ya bahwa dia bisa jadi presiden ya, anak kampung, tinggal di bantaran kali ya. Bisa jadi presiden kan itu karena proses demokrasi ya. Itu luar biasa. Iya. Kenapa sekarang kesempatan itu tertutup gitu? Yang bisa jadi anaknya, yang bisa jadi maju jadi capres atau cawapres dari kalangan elit lagi gitu loh. Jadi artinya pernah jadi anaknya presiden ya, pernah jadi pejabat negara gitu. Jadi dia ingin membunuh demokrasi sendiri ya. Dan yang paling menyakitkan adalah Pak Jokowi kan nggak pernah ikut bergerak dalam reformasi gitu loh. Betul. Dia justru penikmat. Dia justru menikmati hasil dari reformasi yang kita sepakat untuk menjalankan demokrasi di Indonesia gitu. Anti KKN. Ya, itu pasti gitu loh, bahwa yang diperjuangkan adalah demokrasi dan anti KKN. Otomatis ya kalau demokrasi kan terkaitnya dengan anti KKN gitu. Dan justru sangat disayangkan Jokowi justru mempertontonkan itu ya, bahkan dengan cara mengakali konstitusi kan. Kasar gitu ya. Iya, maksudnya sebetulnya tidak layak jadi dibikin layak gitu loh. Saya sendiri berpendapat memang di luar persoalan dia anak muda atau bukan anak muda ya, tapi bukan anak muda yang terbaik di Indonesia gitu loh. Karena hanya karena anaknya presiden ya dia bisa seperti ini. Karena banyak anak muda lain yang lebih bagus kan, yang mungkin yang pernah bahkan menjabat gubernur atau wakil gubernur gitu loh, yang udah dengan pengalaman gitu. Ya kita tahu lah, kita nggak perlu nyebut ya, tapi artinya anak Presiden Jokowi ini bukan salah satu anak muda yang terbaik yang bisa merepresentasi untuk maju menjadi calon wakil presiden gitu loh. Jadi ini betul-betul Jokowi memaksakan anaknya. Kalau orang Jawa bilang mempercepat musim gitu ya, atau kalau orang Betawi bilang dikarbit gitu loh. Jadi terlalu dikarbit gitu loh. Jadi sesuatunya belum layak tapi dipaksakan gitu loh. Dan menurut saya ini yang menurut saya tidak baik untuk demokrasi gitu loh. Seolah-olah sesuai demokrasi tapi di balik itu ada aturan-aturan yang diakali gitu loh. Dan ternyata kan putusan MK itu dalam sidang yang dilakukan itu ada pelanggaran etik berat kan ya terhadap putusan MK nomor 90 itu gitu loh. Jadi menurut saya ini yang kita sayangkan dan Jokowi membiarkan itu gitu loh. Sebagai seorang deharnya ya, pendukung garis kerasnya, Mas Abi merasa kecewa nggak? Bukan saya aja yang kecewa ya, artinya bukan relawan Jokowi aja. Mas Abi aja. Kalau saya Pak Pribadi. sangat kecewa sekali, jadi sangat kecewa sekali gitu loh. Reaksi Mas Abi apa? Saya setelah
Saya kan saat ini membantu diseminasi informasi kepada masyarakat luas kan melalui kegiatan-kegiatan presiden yang sehari-hari gitu. Tapi per 18 Oktober 2023 itu ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri menetapkan Pak Profesor Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dari calon presiden Ganjar Pranowo, saya sudah menghentikan semua berita-berita yang menyebarkan berita-berita tentang kegiatan kepresidenan. Bahkan saya sudah mengunfollow Facebook Pak Jokowi dan Twitternya. saya kan lagi nggak main Twitter. Facebooknya juga. Instagram dan Facebook Pak Jokowi saya unfollow langsung, gitu loh. Jadi ikut gerakan unfollow Jokowi sekarang ini juga ya? Iya dong, karena udah nggak penting gitu. Suatu bentuk protes ya. Bukan protes, sikap. Sikap ya, pernyataan sikap ya. Pernyataan sikap bahwa Jokowi punya sikap, kita sebagai diehardnya juga punya sikap bahwa betul. Kita tahu bahwa yang dilakukan Jokowi tidak baik untuk demokrasi kita, untuk masa depan anak cucu kita juga gitu. Jadi Jokowi hanya memikirkan anak-anak dan keluarganya saja gitu loh. Saya pengen tahu gimana tuh ceritanya dulu Mas Asbi ya, sampai akhirnya dulu termotivasi untuk mendukung Pak Jokowi. Kan pada saat itu ada capres yang lain. Jadi gini, saya sebetulnya dalam tanda kutip ya, sempat hutang budi dengan Presiden Jokowi. Karena pada tahun 2011 ketika saya terlibat dalam gerakan mereformasi sepak bola Indonesia, satu-satunya wali kota yang menerima konsep Liga Prima Indonesia itu hanya wali kota Solo yang waktu itu dijabat oleh Joko Widodo. Orang kenalnya dengan Jokowi ya. Terus banyak daerah, banyak kota yang tidak mau menerima pertandingan pertama LPI waktu itu, dan ternyata hanya wali kota Solo Jokowi yang berani menerima itu, walaupun yang melaksanakannya adalah wakil wali kota ya Pak FX Rudi. Jadi saya melihat ini keren banget gitu loh, dan bayangkan ya kalau waktu itu wali kota Solo Jokowi tidak menerima ide LPI, itu sama sekali kan LPI tidak pernah bergulir gitu. Sementara semua daya upaya udah diusahakan ke situ, termasuk misalnya dananya udah banyak banget yang keluar. Kalau enggak kan rugi. Bukan rugi, artinya nama baik juga. Mati sebelum itu jalan gitu. Kalau ini kan udah jalan dulu, bahwa setelah itu stop karena kalah waktu itu, karena kita sendirian, almarhum Pak Arifin Panigoro sendirian ya, dengan Pak Sihar Sitorus, yang lain pengusaha nggak ada yang mau ikut ya realistis gitu ya. Kalah, tapi setelah kita berani menjalankan konsep reformasi di sepak bola kita, dan kita ya beruntung, kita termasuk yang menggulingkan rejim PSSI yang di bawah Nurdin Halid ya waktu itu. Jadi kita artinya mencoba untuk memperbaiki sepak bola kita saat itu, walaupun faktanya sampai sekarang ini pun tidak pernah beres sepak bola kita. Ya. Selain itu istilahnya merasa berhutang budi, apakah ada value dari Pak Jokowi yang satu, ini harus aku perjuangkan gitu? Ya ada ya pasti, karena kan kita ngelihat dia termasuk orang yang memang pekerja keras ya, dengan kerja itu kan artinya menunjukin bahwa kerjanya nggak sekali gitu, dan kerjanya nggak cuma hari itu, jadi kerjanya panjang gitu, dan terbukti kan hanya dalam waktu 5 tahun itu, periode pertama banyak banget perubahan di Indonesia, dan yang kita nggak pernah nyangka kita punya MRT kan gitu, kita nggak pernah nyangka sekarang kita punya bus. Jadi kalau soal pencapaian kita tidak memungkiri gitu, bahwa itu memang pencapaian yang menurut saya juga amazing gitu, ya, luar biasa. Buat kita sebagai bangsa Indonesia membanggakan ya. Jadi punya MRT bahkan menurut saya lebih bagus dibanding
di beberapa negara yang pernah saya datang gitu loh. Kalau WUS malah kita yang pertama di ASEAN. Bahkan Tenggara ya. Amerika aja nggak punya kereta cepat gitu loh. Jadi menurut saya dan yang lebih membanggakan kan sebetulnya yang dibangun bukan hanya Pulau Jawa tapi seluruh Indonesia kan. Indonesianisasi gitu. Terutama pembangunan infrastruktur yang sangat masif yang dilaksanakan oleh Menteri PUPR ya kan Pak Basuki. Jadi itu benar-benar kita kagum lah ya gitu. Hanya dalam waktu 5 tahun banyak bandara dibangun, banyak pelabuhan dibangun gitu. Terus banyak jalan yang mengkoneksi antar satu kabupaten kota ya itu menjadi terkoneksi gitu. Jadi ini kan sesuatu yang menurut saya tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya gitu loh. Bayangkan loh dalam 5 tahun loh. Betul. Sementara presiden sebelumnya 10 tahun kan cuma 1-2 kan yang bisa diingat kan gitu. Sekarang menyesal nggak? Maksudnya menyesalnya gimana nih? Dulu pernah mendukung gitu. Kalau menyesal sih Secara pribadi. tidak ya. Maksudnya tidak pernah menyesal dalam arti gini. Kan kita tahu dia dulu orang baik. Jauh ya. Ya, jadi tidak menyesal karena dia membuat Indonesia dikenal dunia ya. Pernah menjadi baik lah ya. Iya, jadi Saat itu ya. betul. Kenapa sekarang tidak tegak lurus lagi? Karena dia bukan orang baik lagi sekarang gitu. Seperti dulu ya. Maksudnya baik adalah untuk bangsa dan negara ya, Iya, dan betul, untuk kemajuan Indonesia. Sekarang kan enggak. Dia lebih mementingkan keluarganya. Ya bayangin anaknya yang nggak pernah apa-apa dalam 2 hari dijadikan ketua umum. Ya. Semua peraturan ditabrak-tabrak dah. Iya betul. Terus anaknya yang menurut saya belum memiliki kapabilitas untuk level wakil presiden gitu dipaksakan untuk maju jadi wakil presiden. Jadi menurut saya dan kenapa harus anak-anaknya yang dimajukan gitu loh. Jadi saya garis bawain ya, yang mengecewakan Mas Hasbi itu karena sekarang Pak Jokowi Nepotisme. lebih mengedepankan keluarganya dibandingkan kepentingan bangsa dan negara. Betul, dan mempraktekkan nepotisme kan, gitu. Dan Kalau sebenarnya itu dulu betul, kita belum tahu nih korupsinya ada apa enggak, kita belum tahu kan. Itu tanda kutip lah ya. Iya betul. Kalau ada korupsinya kan berarti ada kolusi. Ya, betul. Tapi yang kita tahu saat ini Presiden Jokowi udah terang-terangan melakukan nepotisme. Bahkan ya segala hal dia udah tidak malu-malu lagi, terang-terangan. Misalnya soal Netralitas ya. ya, soal netralitas yang sangat memprihatinkan. Bahkan kemarin dia bilang presiden boleh kampanye, bahkan menteri-menteri juga boleh kampanye. Walaupun itu dibolehkan dalam UU ya, tapi kan sepatutnya gimana lah, karena anaknya yang maju kan gitu. Kedua, ya dia menggunakan alat negara ya kan, itu nggak fair gitu. Sementara yang lain kan bukan penguasa gitu, jadi tidak bisa apa-apa, semua modal sendiri. Sementara kan yang dilakukan oleh Jokowi adalah masih menggunakan dana negara, fasilitas negara kan, bagi-bagi bansos itu kan duit dari pajak kita. Dari hutang juga. Ya, artinya begitu. Jadi apalagi menteri-menterinya atau yang gubernur yang ikut tim suksesnya kan udah ngawur-ngawuran kan ngomongnya gitu loh. Misalnya soal bacaan dalam sholat itu udah ngawur. Terus ada yang bilang bahwa menyamakan dengan membandingkan dengan sahabat Nabi kan itu udah kebablasan gitu. Maksud saya ya nggak usah sebegitunya kali gitu. Ngomong-ngomong nih ya, sekarang Mas Hasbi gimana nih di Pilpres ini ikut mendukung siapa? Ganjar. Ganjar ya. Ganjar Kenapa Mahfud. Mas Ganjar? Ganjar Mahfud jelas. Value apa yang Mas Hasbi lihat dari Ganjar Mahfud? Kalau saya ngeliat dari fisik dulu ya. Ya, physically lah. Pertama tinggi, ganteng ya, keren gitu loh. Pakai Idol lah ya kayaknya. mau pakai baju apa aja pantas. Enak ya kalau kata orang Jawa apa tuh? Kelilit usus atau apa kalung itu? usus. Kayak begitu ya. Jadi dari segi looknya aja udah paling enak gitu. Jalannya tegap. Dan dia apa? Sama kayak saya kan suka lari pagi gitu kan. Nah itu kan perlu. Presiden kita perlu sehat ya. Yang kuat gitu. Kalau yang sono itu gimana? Saya nggak mau membandingkan dengan yang lain, tapi kita bisa lihat ya. Kata orang kan jalan aja udah susah gitu loh. Bawa badannya aja sendiri udah susah. Gitu. Sementara Indonesia ini
Negara yang sangat luas yang Luas, betul. membutuhkan presidennya yang fisiknya yang kuat. Kuat, ya. Kuat dan ini loh, apa proporsional gitu, Iya, kayak betul. atlet gitu kan. Iya, Lihat betul. kalau lihat Beliau Mas ya. Ganjar, Pak Mahfud kan proporsional gitu ya. Maaf nih, secara fisik atletis gitu loh. Bukan yang overweight ya, bukan yang overweight. Jadi kan menjaga badan, menjaga kesehatannya gitu. Mau jalan bisa, mau lari bisa gitu loh. Mau kerja 24 jam ya hayu Bisa, gitu ya. iya gitu. Terus kedua, saya ngelihat intelektualitas gitu loh ya. Betul. Saya ngelihat latar belakang pendidikannya juga gitu loh. Ya harus dilihat. Ini kan presiden gitu Iya, loh. betul. Kita bukan nyari yang yang biasa-biasa aja gitu. Jadi menurut saya harus Excellent komplit. gitu ya. Harus yang paling sempurna lah ya. Dari yang tidak, yang lainnya. Iya dong. Maksud saya gini, kita bisa lihat bahwa Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu kan pendidikannya jelas gitu ya. Jelas, ya. Jelas dan Perguruan tingginya jelas, jenjangnya gitu. jelas. Pokoknya jelas lah ya. Terus yang harus kita ingat juga bahwa mereka ini punya pengalaman di legislatif, di eksekutif, bahkan Pak Prof Mahfud lebih komplit ya. Tiga-tiganya pernah. Iya, Legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi komplit gitu loh. Jadi harus tahu juga gitu. Dan yang paling juga harus kita jaga, Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu kan tidak pernah terlibat kasus masa lalu, apalagi kasus-kasus yang pelanggaran HAM berat gitu ya. Jadi mereka berdua bersih dari itu dan tidak ada dosa masa lalu gitu kan. Sementara kita tahu ada capres yang sampai saat ini belum diadili atas kasus-kasus kejahatan pelanggaran HAM ya kan. Dalam hal ini yang semua orang udah tahu, kasus penculikan, tragedi 13 Mei 98 yang pada saat itu sebagai bangsa Indonesia kita sangat malu ya, karena waktu itu kerusuhannya berbau etnis ya kan, ada unsur saranya dan kita tahu banyak korbannya itu dari warga negara Indonesia keturunan Tionghoa kan. Dan saya punya cerita kenapa saya juga trauma dengan peristiwa 13 Mei tahun 1998 itu, karena pada saat itu istri saya sedang mengandung anak saya yang kedua umur 4 bulan dalam kandungannya. Dia saat itu sedang mengikuti tes psikologi di daerah Menteng. Istri saya itu tidak tahu Jakarta karena dia aslinya Semarang, besarnya di Bandung, ya kuliah di Bandung. Nah terus dia nggak tahu itu sama sekali jalan di Jakarta. Ketika peristiwa itu pecah, dia naik bus, dia nggak tahu kemana-mana ya, tapi kayaknya ada malaikat yang kasih petunjuk dia sehingga dia bisa sampai rumah. Mas asal tahu ya, istri saya tuh seperti orang Cina gitu loh. Jadi bayangin ya, pada saat itu kita tahu kerusuhan itu menyasar WNI keturunan Tionghoa dan istri saya mukanya tuh tampilannya tuh mirip orang Cina gitu, kayak perempuan Cina gitu. Jadi putih, matanya agak sipit gitu. Kalau orang lihat sih itu sekilas gitu mirip gitu ya? Orang Cina. Jadi dan itu yang saya takut karena pada saat itu saya belum punya handphone ya. Handphone udah ada tapi saya belum punya handphone. Mahal. Kan baru keluar kan, Ya, tahun-tahun itu baru keluar dan terus masih terbatas kan yang punya handphone dan sama sekali nggak ada kontak gitu. Jadi saya di kantor tuh udah was-was mau nyari di mana juga susah dan kendaraan juga pada saat itu susah kan. Ya. Dan banyak jalan ditutup gitu loh. Tapi saya bersyukur istri saya selamat berkat bantuan orang-orang yang kasih tunjuk dia jalan gitu. Akhirnya dia bisa sampai rumah. Gitu. Ngomong-ngomong ya, selain fisik, value apa lagi yang bisa kita perjuangkan bersama-sama Mas Ganjar agar bisa memimpin Indonesia 2024 ini sampai 2029? Saya tertarik dengan ide atau gagasan Pak Ganjar Prof Mahfud itu tentang satu keluarga harus ada satu sarjana. Iya. Itu terobosan banget ya. Jadi langsung memberikan langkah pasti gitu ya bahwa
dipastikan dari satu keluarga ini ada yang jadi sarjana. Jadi kan bisa menjadi contoh. Ya, jadi menurut saya itu ketimbang makan siang itu gimana ceritanya itu ngurusin makan siang. Masa makan siang aja diurusin negara gitu loh. Gimana kalau misalnya terjadi keracunan massal kan? Iya, mati semua dong. Nah, itu kan yang berbahaya gitu. Dan ternyata biaya anggaran untuk makan siang itu kan hampir 400 triliun dan itu cuma satu program. Sementara programnya Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu 500 triliun tapi untuk 21 program. Salah satunya tadi ya, satu keluarga satu sarjana, dan yang saya juga tertarik adalah internet gratis dan sangat cepat. Ya. Itu menurut saya tuh terakhir ke Malaysia tahun berapa? 3-4 tahun lalu itu dia aja udah 5G waktu itu. Ya, jadi bayangkan ya, beberapa tahun lalu dia udah 5G. Kita 5G-nya masih on off nih gitu loh. Jadi belum sempurna. Nah, itulah. Jadi menurut saya dengan negara tetangga aja kita internet cepat aja kita masih kalah gitu loh.